Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menghadiri sholat isya secara berjamaah yang insyaallah dilanjutkan tarawih, yang insyaallah dilanjutkan dengan witir, yang dibarengi dengan majelis ilmu. Dan pada malam hari ini saya membawakan tema memburu Lailatul Qadar, karena kita sekarang berada di 10 hari yang terakhir. Walaupun mungkin ada yang menghitung sekarang malam 24, ada yang menghitung sekarang malam 25 gitu ya. Ya, apa betul? Ada yang 26. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Idza dakhala al-asru ay al-asrul awakhir min Ramadan", apabila masuk 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, bahasanya Nabi SAW, karena Rasulullah SAW sadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, artinya berusaha untuk meninggalkan urusan seksual gitu kan. Kemudian wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Jadi yang dihidupkan malam karena memang judulnya Lailatul Qadar. Laila ini kan malam itu. Kemudian wa iqadhu ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi beliau SAW itu potret kepala keluarga yang tidak egois. Artinya beliau pengen berkumpul di surga bareng saudaranya, bareng keluarganya, bareng istri-istrinya. Sehingga jika memungkinkan untuk ngajak bareng-bareng baik, maka itu yang terbaik. Dan orang-orang yang beriman disifati dengan sifat ulaika yusari'una fil khairat. Orang beriman itu berlomba-lomba, berburu-buru, bersegera dalam kebaikan. Apalagi ketika kita tahu bahwasanya Ramadan tinggal sebentar lagi dan belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Jadi di Ramadan ini sudah ada 5 orang itu minta doa ke saya karena sakit gitu. Tapi karena saya juga enggak pede doa saya itu makbul gitu kan. Jadi saya selalu kalau ada kajian, saya doakan bareng-bareng, saya selipkan namanya gitu kan. Nah, saya yakin itu di antara jamaah itu insya Allah ada orang-orang yang aminnya itu tembus sampai langit ke-7 gitu. Dan benar gitu. Dari 5 yang minta doa itu 3 meninggal gitu kan. Kemudian yang 1 sembuh gitu kan. Nah, yang 1 saya belum dikabari meninggal apa sembuh gitu. Cuman yang menarik adalah meninggalnya itu di hari Jumat bulan Ramadan. Nah, padahal ketika meninggal di hari Jumat, hari biasa saja, itu sudah ada jaminan terbebas dari siksa kubur, apalagi di bulan Ramadan. Jadi saya pasti kabari itu ya rodok madeg gitu, karena sing ndongake rong karuan bisa gitu. Nggih, artinya memang benar innamal a'malu binniyat, amal niku dilihat dari niatnya, tapi wa innamal a'malu bi khawatimiha, amal juga akan dilihat endingnya. Endingnya pripun gitu kan. Ya, ketika endingnya adalah su'ul khotimah, nah maka ini ya musibah gitu. Makanya kita selain diminta untuk minta husnul khotimah, kita juga harus minta dijauhkan dari su'ul khotimah. Sebagaimana kita diminta untuk minta surga, tapi kita juga harus minta dibebaskan dari neraka. Karena ada orang yang sampai surga nih mampir dulu ke neraka. Nah, ngoten. Maka pentingnya dua-duanya ini diucapkan agar kemudian kita enggak perlu mengalami masa-masa itu gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kemudian mengoptimalkan 10 malam yang terakhir? Tadi Nabi jelas bangun malam ya gitu kan. Tapi ada sebuah rangkaian gitu. Artinya kan kalau kesannya bangun malam tok berarti malam suruh melek, siang, pagi, sore suruh tidur gitu kan, ya, kayak kalong gitu kan. Boten nggih. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis ketika bermajelis, beliau mengatakan inna fil jannati ghurafan. Di surga itu ada kamar-kamar. Sudah tersedia. Tinggal jenengan mau nomor pinten gitu kan. Kemudian turo duhuruha min butuniha, bagian luarnya itu bisa dilihat dari dalam. Kemudian wa butunuha min duhuriha, dan dalamnya bisa ketok dari luar. Ini berarti kamar napa nih? Kaca nggih. Kenapa kok kemudian kaca gitu kan? Karena di sini kemudian lanjutan hadisnya dikatakan qala arabiyun, orang Arab Badui, orang desa, orang gunung itu berdiri kemudian tanya gitu kan, ngadeg mak cekekal gitu. Kenapa? Karena dia sampai hari ini mereka itu tinggalnya di gua-gua batu atau batu disusun jadi rumah gitu. Jadi
Nggak kebayang zaman itu kalau ada benda yang namanya kaca, ketok dari luar, ketok dalam ketok luar gitu loh, tembus itu. Nah dia pun berdiri kaget, kok enek kamar kayak gitu. Biasanya kamar kan batu-batu, nek pengen delok jerone dadak nginceng kan gitu. Kemudian dia pun bertanya, liman hiya ya Rasulullah, kamar-kamar itu buat siapa ya Rasul? Jadi kalau dibahasakan kamar itu berarti kan di dalamnya. Jadi panjenengan sudah dapat tempat-tempat di surga, nah itu di dalamnya gitu loh. Jadi bukan berarti mungkin kamar jenengan ten surga niku kocok ngeten terus ketok pinggir dalan ngoten mboten gitu. Jadi jangan mispersepsi. Ini di dalamnya gitu. Jadi jenengan nek ten hotel-hotel sing nika sok-sok niku kan kamar mandine sosok transparan, gen ketok leng adus. Maka orang Arab Badui itu pun mengatakan bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa gitu. Kemudian Nabi menjawab, liman atau bal kalam, itu untuk orang yang hari-hari itu ngomongnya baik. Berarti kan kalau ngomong kan ketemu orang, berarti kalau ketemu orang kan siang toh gitu kan. Malam kan ya ketemu juga, kayak tadi ketemu, tapi kan jarang, nggak lebih banyak ketemu daripada siangan itu. Kemudian wa'at amat to'am, dan suka ngasih makan. Jadi selain ngomongnya baik, dia juga suka ngasih makan. Aku yo seneng kayak mangan wong Mas, yo seneng bagi-bagi panganan. Nek panganane rodok kecing lagi tak dumke. Nah, ini enggak boleh, enggak boleh. Kula niku bar ceramah ngeten iki sampai rumah ngoten niku terus enten sing ngeteri duku niku sak kresek. Kula nanti tekok karo bojo kula, "Sik sapa?" "Si fulan." Pas saya buka itu hampir semuanya bosok itu. Dan diambu ya wis mambu gitu kan. Maka ya saya bilang sama istri saya, dikupas saja, diambil yang bagus, nek gelem, nek ra gelem bukan kabeh. Karena dikasihkan orang juga udah enggak memper gitu loh. Nah, maka di sini Nabi SAW mengatakan wa atama ta'am ini makanan yang baik, bukan makanan yang basi, bukan makanan yang kita nggak seneng gitu loh. Makanya kalau jenengan beli jeruk sekilo, dum setengah kilonya kasih tetangga itu baik. Tapi nek jenengan kemudian beli jeruk setengah kilo lagi dipangan siji, sing sisone bosok kabeh karena nggak dipangan makan, terus jenengan kasih orang, nah ini jelek gitu kan. Makanya nanti dalam sebuah hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman panjenengan niku kurang sempurna kalau kemudian tidak memberi yang jenengan juga senengi gitu. Jadi jangan memberi yang enggak kita senengi gitu. Lah aku ora seneng kok wedhus sih Mas. Lah sekarang ini masakan baru apa? Ya baru ning baru 7 hari gitu. Oh baru tadi beli gitu kan karena dikasih sama tetangga misal atau baru tadi beli gitu kan. Istri yang beli tapi saya enggak doyan. Nah, enggak apa-apa kasih orang kalau emang masih baik gitu ya. Kemudian itu yang kedua, dan ini berarti apa nih? Kebaikan sosial kan, berarti berurusan dengan orang. Nah, kemudian yang ketiga, wa adama siyam, dan dia berpuasa. Nah, ini kesolihan pribadi gitu kan. Artinya puasa itu yang tahu ya kita, kualitasnya yang tahu ya kita. Kemudian yang keempat, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan dia sholat malam sedangkan pada saat itu orang-orang sama tidur. Nah memang hadis ini berlaku umum sepanjang tahun, tapi kalau dikontekkan di Ramadan pas sekali gitu. Bagaimana kemudian kita berpuasa dari Ramadan 1 sampai terakhir, kemudian setiap malam kita sholat malam, wabil khusus ketika ba'da Isya itu namanya tarawih, dan ketika nanti penjenengan mau tidur dulu maka itu bisa disebut tahajud atau qiyamul lail, dan semuanya juga bisa dinamakan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail, tahajud, tarawih niku sama. Cuman teknisnya kalau tarawih niku habis Isya gitu. Kalau tahajud niku habis tidur dulu gitu kan. Dan yang menarik ketika kita ngomongkan tarawih niku fleksibel. Maksudnya fleksibel gini, ketika kemudian sholat wajib, kita itu wajib berdiri. Maka ketika tarawih, jenengan niteni, oh imamnya kalau si fulan itu suwe, maka jenengan dari awal mulai sholat jenengan pakai kursi duduk boleh, nggak harus berdiri. Niki nek tarawih, karena tarawih niku sholat sunnah. Termasuk ketika misal jenengan di masjid ini pengen semalam 1 juz, ini nggak ada yang hafal Quran gitu kan, maka tinggal dibelikan nih kok, jagrak sing buat naruh Quran itu, terus kasih Quran yang gede, bisa ngimami sambil baca. Dan ini dilakukan oleh Ibunda Aisyah ketika mengumpulkan kaum muslimat sahabiat pada waktu itu dan minta diimami oleh budak beliau yang bernama Mas Dakwan. Mas Dakwan itu nggak hafal Quran, jadi taruh di depan, kemudian Mas Dakwan itu dipegang nih Qurannya, bukan segede ini, dipegang itu kemudian ngimami gitu. Dan saya lihat di beberapa masjid yang saya ikut jamaah 1 juz semalam itu, yang imam si fulan al-hafid gitu. Tapi pas saya ikut ya dilalah ngepasi mungkin pas saya ikut gitu. Ternyata yo yang al-hafid pun juga baca gitu loh.
Ada yang pakai Quran per juz itu kecil itu, ada yang pakai HP gitu kan. Bahkan tadi malam yang di Istiqlal itu imamnya dari Palestina itu yang baca pakai HP gitu. Jadi itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau imam sholat wajib nggak boleh. Jadi mama nggak hafal Quran ya kul haile gitu ya nggak apa-apa. Surat kul itu nggak apa-apa gitu kan. Yang penting sholatnya sah gitu kan. Artinya nggak kemudian berpikir harus hafalan. Nah, kemudian kalau sholat tarawih makmumnya boleh duduk sejak awal. Nah, kalau kemudian sholat wajib imamnya jangan kemudian imam yang tidak berdiri alias yang duduk. Karena nanti kalau imamnya duduk, makmumnya harus ikut duduk. Nah, ini mal imamu ju'ila liyutamma. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi imam sholat wajibnya duduk, ya jamaahnya ikut duduk semua gitu. Dan kemudian ketika ada masjid itu yang sudah senang itu pakai Quran di depan diwoco gitu kan. Nah, terus merasa nyaman dengan kondisi gitu di luar Ramadan pengen mempraktekkan. Nah, itu nggak boleh gitu. Jadi memang benar-benar imam sholat wajib itu ya harus hafalan. Termasuk ada masjid lagi di Boyolali itu dia karena senang qiyamul lail gitu kan, terus akhirnya tiap tanggal tertentu qiyamul lailan gitu kan di masjid bareng-bareng jamaah. Ini juga nggak boleh gitu. Sebagaimana sholat duha jamaah itu nggak ada gitu kan. Nah, kecuali jenengan dengan keluarga di rumah. Nah, ketika panjenengan misal ini Ramadan yang terakhir ini 10 malam terakhir nih, jenengan tarawih di sini sudah selesai, lalu jenengan ajeng ke masjid yang satu juz niku misal nanti malam kok kemudian ada halangan mungkin karena fisik atau mungkin karena takut, mungkin di jalan ketemu klitih atau nopo, maka jenengan bisa sholat di rumah, nggak apa-apa. Nanti ada dalilnya. Jadi ini 4 hal ini yang kalau kita kerjakan. Yang pertama ngomong yang baik-baik, kemudian yang kedua memberi makan yang baik-baik, kemudian puasa, kemudian qiyamul lail, maka sudah ada kamar di surga yang dindingnya dari kaca yang nunggu kita semua. Nah, artinya kita tinggal berusaha untuk ke sana itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membicarakan malam Lailatul Qadar atau 10 malam yang terakhir, ada beberapa dalil yang nanti itu kemudian kita bisa punya pemahaman yang utuh tentang malam ini gitu. Yang pertama Nabi SAW mengatakan taharrau Lailatul Qadar fil asril awakhir. Cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Berarti memang di 10 malam terakhir. Jadi bukan di 1 sampai 20 pertama, tapi 21 sampai 30 yang terakhir. Nah, kemudian daripada hadis yang lain, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal asril awakhir. Jadi ada kata witrinya. Witri ini artinya ganjil. Berarti malam terakhir yang 10, kemudian diganjilnya. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kemudian pada saat riwayat yang lain hadis Imam Bukhari nomor hadis 2021, Nabi SAW mengatakan iltamisuha fil asril awakhir fi Ramadan Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir, yaitu kapan? Fi tasiati tabqa. Pada malam yang tersisa 9, berarti malam 21. Nah, ini hadis ini menegaskan malam 21-nya. Kemudian visa biati tabqa, pada malam 10 yang tersisa 7, berarti malam yang ke-23, 21, 23. Kemudian fi khamisatin tabqa, pada 5 yang tersisa, berarti 21, 23, 25. 21 pun lewat toh. 23 pun lewat. Nah, tinggal 25. Berarti kalau berdasarkan hadis ini, jenengan tinggal fokus buat 25. Nah, 25 untuk yang puasa lebih dulu berarti malam ini kalau nggak salah gitu. Nah, untuk puasa yang ikut pemerintah ini 24 gitu kan. Nggak usah bingung Pak, nanti kita gaskan aja pokoknya. Nah, kemudian pada hadis berikutnya ini menegaskan bahasanya ada tambahannya yaitu 27 ya. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, kami pernah berpuasa bersama Nabi SAW dan beliau tidaklah melaksanakan sholat malam bersama kami kecuali tersisa 7 hari pada bulan Ramadan. Berarti mulainya tarawih Nabi. Jadi Nabi itu tarawih nggak setiap hari, tapi pada waktu itu bersama Abu Dzar itu tarawih yang pertama itu pada malam 23. Pada malam 23. Kemudian Abu Dzar mengatakan beliau lantas sholat bersama kami hingga sepertiga malam. Jadi kalau malam itu mulai jam 6 sampai jam 5, itu kan anggaplah 11 jam. Maka itu kalau anggap aja 12 itu biar enak bagi nih, dibagi 3, ketemunya kan 4.
Nah kalau malam itu mulainya jam 6 tambah 4, ketemunya jam 10. Jadi di malam 23 Nabi itu tarawihnya dari jam 7, kemudian dari jam 7 tapi kemudian sampai jam 10 gitu loh. Kan malamnya tadi mulai dari 6, terus sepertiganya tambah 4, 6 tambah 4 10. Nah, isya jam 7, nah selesainya sekitar jam 10. Nah kalau kasus Istiqlal itu kan 1 juz 1,5 jam. Berarti kalau dari jam 7 sampai jam 10 kan 3 jam. Berarti itu 2 juz. Nah, kira-kira 2 juz. Itu di malam yang ke-23. Kemudian kata Abu Dzar, ketika malam tersisa 6, berarti malam 24, beliau enggak keluar untuk sholat bersama kami. Namun ketika tersisa 5 hari bulan Ramadan, berarti malam 25, nah, maka beliau sholat bersama kami hingga pertengahan malam. Berarti tadi kan 12 bagi 2, berarti 6 tambah 6, 12. Berarti dari jam 7 sampai jam 12 beliau tarwehan di malam yang ke-25. 24-nya enggak, 23 langsung 25, 24 enggak. Loh berarti aku salah kalau tarweh tiap malam. Boten. Nabi enggak tarweh tapi di rumah sholat, berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak gitu loh. Lah kita nek enggak tarweh di rumah ngapain, Pak? Tidur, mending sosok nonton TV, sosok nongkrong, sosok situlah gitu kan. Maka masih mending jenengan tarweh gitu nggih. Jadi masih bagus kita tarweh daripada enggak gitu kan. Nah, maka ketika Nabi sudah mempraktekkan tarweh sampai tengah malam, nah ini bedanya jamaah dulu sama jamaah sekarang. Nek jamaah dulu mereka kemudian mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah," gitu kan. "Lau nafaltana bagiyata lailatina hadi." Gimana pendapat jenengan kalau sisa malamnya? Berarti dari jam 12 sampai sahur, kami tambahin gitu kan. Kami tahajud lagi atau kami tarweh lagi atau kami qiyamul lagi gimana gitu kan. Faqala, dan ini hadis ini yang terkenal yang sering kita jadikan pegangan setiap tarweh gitu kan. Nabi kemudian mengatakan, "Innahu man qoma ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat bareng imam sampai selesai, berarti tarweh selesai, witir selesai, maka tertulis sholat sepanjang malam. Gampangannya Nabi SAW pada malam yang 25 beliau mengatakan, "Wis ora usah mbok tambahi, ndang mulih turu sesuk gen rakawanan." Nah, kira-kira gitulah gitu kan. Jadi enggak disuruh nambahi gitu kan. Tapi nek sahabat misalnya kan nambahi ya enggak apa-apa, enggak salah juga. Tapi secara formal Nabi mengatakan enggak usah mbok tambahi, wis cukup gitu kan. Nah, tapi apakah memang cukup seperti itu? Ternyata pada kasus yang malam 27, 26 beliau enggak keluar, beliau tatkala itu enggak keluar ketika tersisa sampai tersisa 3 hari berarti malam yang 27, beliau keluar sholat bersama kami di Ramadan, kemudian wada'a ahlahu dan keluarganya dipanggil, wanisa'ahu istri-istrinya diajak gitu kan, faqoma bina dan sholat bersama kami jamaah semuanya. Jadi ini rame kayak mungkin kayak sholat id gitu kan. Jadi rame masjidnya dibangunin semua 27 nih. Nah hatta taghafafnal al-falah, sampai kami itu khawatir datang al-falah. Nah, al-falah itu apa? Al-falah huwa as-sahur, yaitu waktu sahur. Khawatir kalau waktu sahurnya itu lewat selak subuh saking pol itu. Jadi gambarannya kalau 23 Nabi itu sampai jam 10, 25 sampai jam 12, 27 sampai pagi. Karena waktu itu Nabi SAW meyakini bahwasanya Lailatul Qadar jatuh di malam 27. Dan memang nanti di bawahnya kitab itu sebagian ulama itu berpendapat seringnya di malam 27. Makanya dalam praktek di Arab Saudi ketika Ramadan begini, itu dari malam ganjil-ganjil 21, 23 sampai 27 itu makin puncak 27 itu makin rame gitu. Dan biasanya dulu-dulu itu 27 rame banget. Nah, ini kemarin yang 23 aja itu sudah memecahkan rekor sejak Ka'bah itu berdiri. Jamaahnya itu sepanjang 3,5 kilo dari pusat Ka'bah itu. Orang sholat tarweh gitu kan. Jadi bedanya jamaah dulu sama sekarang, nek dulu itu kalau kurang panjang pengen ditambahi dewe, kalau sekarang kepanjangan imamnya diprotes. Nek perlu dijunjung diganti gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa kemudian kita harus mengejar Lailatul Qadar dan dengan qiyamul lail? Karena dalam qiyamul lail itu terkumpul salat, baca Quran, kemudian zikir, kemudian doa. Jadi apalagi kalau ketemu imam-imam yang sujudnya lama, niku jenengan bisa doa puas karena Nabi mengatakan waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya gitu kan. Wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud. Jadi habis baca doa sujud niku jenengan tinggal tambahi Robbana atina fid dunya hasanah boleh,
Robbana hab lana min azwajina boleh, duwe utang ya minta dibebaskan utang ya boleh, duwe masalah minta dibebaskan dari masalahnya, Allahumma sahil umurona ya boleh, punya penyakit minta disembuhkan penyakitnya boleh, tambahi sebanyak-banyaknya ngoten. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan man qoma lailatul qadri, siapa yang bisa qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan jika memungkinkan maka itikaf, jika memungkinkan. Karena Nabi SAW karena ya'takiful asrul awakhir min Ramadan, beliau biasa itikaf di setiap 10 malam terakhir bulan Ramadan hatta tawafahu, sampai beliau wafat. Nah, itikaf hukumnya sunnah. Kalau kita kemudian belum pensiun alias masih kerja, ada kontrak kerja yang harus kita lakukan, maka menjalankan kontrak kerja sebagai pegawai hukumnya wajib, maka sunnah ketemu wajib didahulukan. Artinya ketika kita nggak bisa itikaf 10 malam terakhir karena kita menjalankan tugas, itu enggak apa-apa. Jangan dibalik, aku kudu itikaf pokoknya rasa kerja ora apa-apa gitu kan. Ning THR tetap kudu cair, bose yo anyel nek ngoten niku to. Maka kerja didahulukan karena wajib, karena nanti di dalam dalil dikatakan bahwasanya al-mu'minuna ala surutihim. Orang iman itu, orang beriman itu harus memenuhi akad-akad kerjanya. Jadi yo enggak boleh kesiangan. Lah terus itikafnya gimana? Makanya ulama kontemporer, ulama sekarang ini kemudian merumuskan adanya itikaf temporer gitu. Jadi itikaf sebisanya. Jadi misal 10 malam terakhir itikafnya ya antara habis maghrib sampai isya atau isya sampai jam 10, habis itu pulang istirahat tidur untuk kemudian besok kerja gitu. Ngoten nggih. Jadi apalagi kerjaan-kerjaan yang bahaya, nyopir gitu kan, atau mungkin naik-naik di ketinggian, karo ngantuk itu kan malah nabrak karo-karuan kan. Nah, maka membahayakan orang. Maka itu harus kemudian didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, kemudian yang menarik, Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya setiap malam fi kulli yaumin itqa minan nar fi syahri Ramadan, akan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam. Nah, karena ada, maka kita minta. Jangan sampai karena ini peluang Allah bebaskan dari api neraka kita enggak minta. Makanya imam-imam haram itu dalam kunutnya itu selalu ada doa Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Wa a'tik riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina, dan bebaskan ibu-ibu kami, bapak-bapak kami, istri-istri kami, anak-anak kami, pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami dari api neraka gitu. Diminta wa ajmilu fit thalab gitu, dan perbagus dalam minta. Artinya kita harus minta. Kalau enggak kita minta, nanti kalau enggak dikasih gimana? Maka kita minta sebaik-baiknya, dengan cara sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, maka harapannya Allah kemudian mengeluarkan kita dari daftar penghuni neraka niku. Nah, kemudian ini yang kedua, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fa yastajibulah. Dan setiap orang beriman itu punya hak untuk meminta dan akan dijawab. Jadi kalau tadi khusus minta dibebaskan dari neraka, nah ini minta apa aja nanti dikasih gitu loh. Nah, karena minta apa aja dikasih, maka jenengan minta sehat, minta anaknya sekolahnya lancar, usahanya lancar, kerjanya lancar, bisnisnya macam-macam, pokoknya minta semuanya. Dan permintaan seorang mukmin itu pasti satu di antara tiga. Satu, mungkin itu dikasih sesuai yang diminta, atau yang kedua diganti dengan yang lain, atau yang ketiga ditunda nanti di akhirat. Dan ketika kita minta nggak dikasih, mesti ya kalau nggak satu di antara tiga ini, bukan berarti Allah kemudian nggak kasih, mesti dikasih gitu. Cuman belum tentu ngasihnya sesuai dengan yang kita punya gitu, yang kita inginkan gitu. Jadi kisahnya ada seorang bapak-bapak datang ke rumah saya gitu. Dia 2 kali datang ke Celek itu. Nah, kali yang ketiga itu ketemu. Kemudian dia bawa fotokopi KTP, KK, kemudian bawa surat-surat pensiunan gitu kan. Saya tuh sampai bingung gitu. Ini mau ngapa Pak gitu. Kalau biasanya kayak gitu kan pengajuan kredit ke bank atau gimana gitu. Saya bingung ini mau ngapa Pak gitu kan. Bapak itu akhirnya ngomong gitu. Ini Pak Ustadz, saya itu pensiunan gitu dari sebuah pemerintahan gitu. Terus sebenarnya harusnya saya itu setiap bulan masih nerima pensiunan tuh 3 juta sekian gitu. Tapi ya qadarullah karena saya dulu waktu muda itu rodok nakal gitu. Jadi waktu masih jadi pegawai itu nakal.
Maka ya saya sekarang terlilit utang gitu kan. Utang apa ya? Utang duit itu. Nah, duitnya buat apa? Ya buat nakal itu. Oh gitu. Jadi dia senang judi gitu kan. Terlilit utang. Nah, sekarang saya tiap bulan cuma terima 800.000. Dan itu kurang gitu kan. Karena untuk hidupin istri 1, anak 2, anaknya juga masih sekolah dan seterusnya itu. Jadi saya sekarang jualan peyek. Jadi dia datang bawa peyek sekresek gitu. Terus saya butuh modal. Nah, dengan pinjemin saya modal 1 juta, nanti tiap bulan saya balikin 100.000 gitu. Sampai lunas gitu. Ya karena duit saya yang bawa ponakannya Om John gitu kan. Nah, jadi saya nanya gitu. Boleh enggak ini tak kasih gitu kan. Kata ponakannya Om John, kasih sebagian aja, enggak usah dipinjemin, dikasih gitu. Jadi enggak semua tapi dikasih sebagian gitu. Ya udah saya kasih. Ini Pak, nih dikasih sama istri saya sebagian gitu kan. Jadi saya enggak perlu mikir untuk nagih jenengan enggak perlu mikir untuk nyaur saya gitu kan. Nah, tapi ini peyek yang dikresek ini gimana? Ini hadiah apa suruh bayar? Ya itu nek jenengan bayar ya saya terima duitnya. Oh gitu. Ya wes. Tapi rawa ini. Dia juga udah ngitung jumlahnya itu. Itu tadi saya ngitung 100.000 semuanya. Berarti emang niat ngedol. Dah tambah lagi 100.000. Jadi udah dapat terus tambah gitu kan. Dah pulang dia kan. Nah tapi sebelum pulang dia cerita punya anak lulus sekolah tapi kemudian nggak iso nguliahke segala macam. Saya bilang ya wes taruh sini, titip ke sini, tak openane, nanti kalau udah sekolah selesai sarjana pulang tak balikin itu. Jadi 4 tahun selesai sarjana tak balikin, nggak tak suruh ngapa-ngapain itu. Penting di sini mau sekolah, mau belajar, mau ngaji, dah gitu aja. Itu tak tungguin tuh sebulan nggak ada kabar, 2 bulan nggak ada kabar, sampai akhirnya masuk Ramadan. Masuk Ramadan tuh berapa kali di Ramadan itu dia WA saya, ngirimi tausiah gitu kan. Ya saya baca gitu, kadang kebaca semua, kadang kebaca judulnya tok gitu. Ya saya baca gitu kan. Nah, yang menarik menjelang 10 malam terakhir gitu. Nah, mungkin beliau ngerti kalau 10 malam terakhir itu sedekah itu pahalanya banyak gitu kan. WA saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya bilang gitu. Pak Ustadz yang saya hormati, saya itu udah 25 tahun berdoa sama istri saya minta mobil sama Allah gitu. Tapi sampai hari ini mobil itu nggak pernah ada buat saya gitu. Maka jika Pak Ustadz berkenan, maka saya berharap Pak Ustadz bisa membantu mengabulkan doa saya itu. Wah, jadi bar peyek, duit terus mobil gitu. Luar biasa itu. Nah, maka pertanyaannya nih ya, kira-kira 25 tahun berdoa minta mobil nggak dikasih mobil, apakah Allah itu mengingkari janji untuk mengabulkan doa di setiap orang yang berdoa di Ramadan? Insya Allah jawabannya enggak. Jelas Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Lalu kenapa 25 tahun minta mobil enggak dikabulkan? Kenapa Om? 25 tahun jaluk mobil enggak dikasih. Kalau Om John harus ganti mobil ping 7 ya. Iya Om, enggak dikabulkan kenapa 25 tahun? Karena hobinya tadi loh. Hobinya kan main judi. Maka Allah tahu kalau kemudian nanti dikasih mobil, paling bertahan sehari 2 hari, terus kunci sama BPKB-nya dikeplek ke meja judi, selesai. Maka Allah masih menginginkan kebaikan buat orang ini untuk jangan judi dengan ditahan itu permintaannya mobil. Bisa jadi kalau dia udah doa 1000 kali, nanti dia kalau masuk surga nemoni mobil ada 1000 lah bingung numpak itu kan. Nah, maka ketika kita kenal anak-anak kita, maka Allah lebih kenal tentang kita daripada kita kenal anak kita atau kita dikenal orang tua kita. Makanya ketika doa itu gak dikabul, bukan Allah pelit, bukan Allah mau ingkar janji, bukan. Tapi Allah tahu mungkin kalau kita itu dikasih apa yang kita minta, mungkin mental kita tuh gak siap gitu loh untuk kemudian menerima nikmat yang kita minta yang mungkin banyak banget gitu. Maka apa yang Allah kasih itulah yang terbaik. Nah, sehingga dari situlah kemudian kita tetap harus minta, kita harus berdoa setiap saat, jangan pernah capek, jangan pernah lelah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada kasus 271 triliun, Om John dapat berapa? 900 apa? 271 triliun itu kalau dibagi semiliar, Pak, ketemunya 271.000. Ribu nopo? 1000 miliar. Itu kalau dibagi 12 bulan, ketemunya masih 22.000 sekian tahun. Itu kalau dibagi lagi 70, itu ketemunya 322 tahun. Artinya
Om John ini kalau pengen duit 271 triliun itu dia harus nabung setiap bulan semiliar. Setiap bulan semiliar selama 70 tahun, terus mati, hidup lagi selama sebanyak 322 kali. Mumet toh. Maka ketika memang itu yang didapatkan oleh orang-orang kafir itu, nah, maka kita nggak usah kepingin. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika malam 10 malam yang terakhir, beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang doa apa yang terbaik pada waktu itu. Maka beliau SAW mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi bukan kemudian jaluk ini, jaluk itu. Apakah nggak boleh? Boleh, tapi jangan lupakan yang ini gitu loh. Begitu pula ketika yang jenengan minta dari sisi dunia kok nggak dikei, ya jangan kemudian gelo, karena mungkin itu ditunda buat kita. Coba bayangkan kalau Om John yang punya 271 triliun, rong karuan ning ngono gitu. Rong karuan ning ngono gitu. Iya. Oh, nggak kenal lagi ya, atau nggak mau kenal sama kita nggih. Wong anake ulang tahun ora ditukoke dolanan, ditukoke pesawat pribadi ya toh. Nah, kita trimo tukoke Hot Wheels trimo itu. Maka yang harus kita pahami, insya Allah gitu kan. Allah kemudian mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah, ini 10 malam yang terakhir, bersegeralah mengejar ampunan Allah, di mana sudah disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan semua itu disediakan untuk orang bertakwa. Lah orang yang berpuasa ujungnya takwa. Maka dengan puasa, qiyamul lail, baca Quran, zikir, wirid, punya makanan yang enak-enak dibagikan ke tetangganya, kemudian ketemu orang ngomong yang baik-baik, gak bisa ngomong yang baik paling gak senyum dengan muka yang baik gitu kan. Maka insya Allah kamar-kamar di surga niku pun enten ngenteni jenengan. Jadi termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini surga itu sudah ada, semua kenikmatannya sudah ada, tinggal nunggu orang yang mau masuk. Nah, ngoten. Maka ini adalah akhir dari materi saya. Yang terakhir yaitu bahwasanya Nabi mengatakan rogi ma'an furojilin adroka indahu Ramadan falam yukfar lahu. Maka merugilah seorang yang kemudian ketemu Ramadan, bahkan 10 malam terakhir pun dia juga bisa jalani, tapi dijalani kayak orang-orang yang enggak kenal dengan Ramadan. Jadi pas Ramadan mulu 10 malam terakhir malah di jalanan, malah foya-foya di jalanan, melakukan kemaksiatan di jalanan gitu kan. Maka kata Nabi SAW, rugi orang seperti itu yang mendapati 10 malam terakhir tidak dioptimalkan, tidak dimaksimalkan, dan dia tidak mendapatkan ampunan. Orang-orang seperti itu orang yang merugi. Wabillahi mengatakan yang sakit pula aturaken. Semoga kemudian apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat saya secara pribadi dan panjenengan secara umum. Yang tentu maksud dari semua itu adalah agar kita termotivasi di waktu-waktu yang sisa ini jangan sampai disia-siakan. Soal tadi hitungannya geseh, orang lain nganggap ini malam ganjil jenengan malam genep, maka nggak usah dipusingkan. Maka orang yang pasti dapat Lailatul Qadar itu orang yang menghidupkan semua malamnya, nggak peduli mau ganjil mau genep itu. Tapi nek sing niteni ya sosok malah luput gitu kan. 21 sregep, 22, 23 sregep, 27 jane mes sregep ning ngantuk turu. Itu sok-sok kayak gitu. Maka orang yang istiqomah gitu kan, sithik tapi ajeb, nah itu yang kemudian insya Allah ketemu dengan Lailatul Qadar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.